Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, mari kita sama-sama melanjutkan mengkaji kitab takrib, ya, matan takrib. Pada hari ini sampailah kepada pembahasan as-sulhu. Anda yang mempunyai kitab silakan buka di halaman 33. Yang tidak punya kitab cukup dilihat di samping kanan, ya. Saudara sekalian, para santri, ada Parih, Pakih, Faiz, ya, juga Teh Arianti yang akan membacakan teks, ya. Persilakan, kita akan membahas as-sulhu. Coba faslun. Ini satu pasal. Fisulhi mengenai suluh. Sebentar. Sebelum dilanjutkan, fisulhi mengenai suluh atau islah. Nah, islah itu artinya mendamaikan dua orang yang bertikai atau berdamai. Kalau sekarang istilahnya justice kolaboratif, ya. Jadi ada tindak pidana, katakan, ya, diselesaikannya bukan melalui pengadilan, tetapi melalui perdamaian. Nah, di dalam bahasa fikih namanya as-sulhu. Ya, coba dilanjut. Ya, wayasihu sulhu, sah suluh atau sulhu, ya, ma'al ikrori beserta dengan ikror, fil amwali dalam harta. Coba ya, jadi kalau tadi diulangi, wayasihu sah. Apa yang sah? Asulhu sulh, ya, suluh atau islah, ma'al ikrori berbarengan atau beserta dengan ikrar, ya, fil amwali di dalam harta, segitu, ya. Jadi saudara sekalian, kalau misalnya ada persengketaan antara kita dalam masalah harta, ya, katakanlah ada orang yang meminjam uang kepada kita, ya, kemudian dia tidak bayar, ya, karena misalnya tidak mampu. Nah, maka di situ boleh ada perdamaian, tapi harus ada ikrar perdamaian, gitu. Misalnya, ya, kenapa Anda tidak bayar? Saya tidak punya pendapatan. Bagaimana kalau dikurangi, ya, misalnya hutangnya 10 juta, kita kurangi 5 juta. Ya, sudah, itu namanya damai. Atau mungkin saja diganti dengan barang yang lain. Utangnya 10 juta. Ya udah, bayarnya jangan pakai uang. Bayarnya pakai motor saja misalnya. Yang 10 juta itu biasanya motor apa ya? Ya, jadi senilai itu. Nah, itu namanya as-sulhu atau perdamaian. Itu di dalam harta. Nah, di dalam yang lain misalnya, kalau dalam masalah tindak pidana, katakanlah, ya, ada anak-anak yang bertengkar gitu, ya, tapi tindakannya tindakan ringan, tipiring, tindak pidana ringan. Nah, itu boleh ada perdamaian gitu, ya, perdamaian antara kedua belah pihak. Kalau anak-anak misalnya berdamai antara dua orang tua gitu, ya, misalnya ada anak yang dipukul sampai luka. Nah, itu tidak harus melapor ke polisi, ya, damai saja di antara keduanya, yaitu misalnya perdamaiannya dalam bentuk yang memukul tadi mengobati ke rumah sakit, dibiayai oleh yang memukul, katakan begitu, ya. Tabrakan mobil di jalan, pasti kalau tabrakan ada yang salah satu. Nah, yang salah atau yang benar itu ngajak berdamai, ya, tidak harus ke polisi,
Tapi cukup saja misalnya berdamai di situ. Kata yang salah, saya akan mengganti biaya, ya perbaikan mobil ditambah uang sekian. Nah itu silahkan, itu harus ada ikrar. Nah kalau bisa itu secara tertulis gitu ya. Nah itu namanya as-sulhu. Iya. Ya coba diulangi lagi. Wayasihus sulhu. Jadi tadi belum selesai berarti ya. Wayasihus sulhu, ya suluh itu boleh malikrori beserta dengan ikrar fil amwali di dalam harta, wama abdo ilaiha, wama dan sesuatu abdo yang akan menyampaikan, ya yang menyampaikan ya yang mengantarkan atau yang menyampaikan, yang mengantarkan ilaiha terhadap harta tersebut. Nah ini sudah jelas ya. Nah sekarang dilanjutkan lagi, lihat di teksnya. Iya, wahwa dan dia asulhu itu nau'ani ada dua macam. Ibro'un yaitu suluh ibro, wa mu'awadatun dan suluh mu'awadoh. Nah apa yang disebut dengan suluh ibro dan apa yang disebut dengan suluh mu'awadoh? Iya. Iya, fal ibro'u, maka yang disebut dengan suluh ibro adalah iktisoruhu, menguranginya ya min hakihi, dari haknya, ala ba'din terhadap sebahagian gitu ya. Coba diulangi. Fal ibro'u, maka suluh ibro adalah iktisoruhu, menguranginya atau kurangnya, min hakihi ala ba'din, ya dari haknya ala ba'din terhadap yang lain. Ya coba ini dulu ya. Itu yang disebut suluh ibro, yaitu mengurangi ya terhadap sebagian haknya atau mengurangi haknya ya terhadap yang lain. Nah katakanlah begini ya, tadi saya katakan orang punya hutang 10 juta, janjinya 1 bulan, sudah 5 bulan tidak bayar gitu ya, kita tagih. Nah lalu kita tanya, kenapa Anda tidak bayar? Oh saya Pak tidak punya uang, kemarin saya bekerja, sekarang saya kontrakan rumah saja belum terbayar, saya akan kembali lagi ke orang tua, ya satu rumah dengan orang tua. Nah kemudian orang yang berpiutang atau yang meminjamkan, ya kalau begitu kita damai saja. Bagaimana damainya? Ya udah bayarnya 5 juta saja. Nah itu namanya suluh ibro, mengurangi dari haknya terhadap yang lain. Ya, jadi hak saya itu seharusnya 10 juta, ya, tapi akhirnya saya terima hanya 5 juta saja. Ya, apalagi misalnya, ya orang berjanji akan memberi kepada kita berupa barang. Barangnya misalnya orang itu akan memberi kepada saya 1 kintal beras ya. Berarti hak saya untuk menerima 1 kintal. Nah, ternyata orang yang berjanji tadi tidak memberi kepada saya. Nah, kalau begitu kita berdamai saja. 1/2 kintal saja, ya. Nah, jadi dikurangi dari haknya, itu namanya suluh ibro. Dilanjutkan, wala yajuzu, ya wala yajuzu, dan tidak boleh ya, tidak boleh apa ta'liquhu, mengaitkannya atau menggantungkannya, mencantelkannya ala syaratin, terhadap 1 syarat. Ya tadi misalnya setengahnya dengan syarat, nah itu tidak boleh. Ya dengan syarat
misalnya ada persyaratan tidak lebih dari 3 hari misalnya, itu tidak boleh, harus saat itu juga, begitu ya. Atau kapan itu boleh gitu ya. Jadi tidak pakai syarat seperti dalam jual beli, hiyar syarat itu tadi. Ya, dilanjutkan. Iya, wal muawadatu, sedangkan suluh muawadoh uduluhu adalah menggantinya an hakihi dari haknya ila goirihi terhadap yang lain. Ya, terhadap yang lainnya. Sampai sini dulu ya. Coba diulangi. Suluh muawadoh itu ya, wal muawadatu, suluh muawadoh adalah uduluhu menggantikannya an hakihi dari haknya ila goirihi kepada yang lain. Ya, tadi ada yang minjam uang kepada saya, jadi bukan saya yang minjam ya, orang lain saja minjam kepada saya 10 juta. Nah, janjinya 2 bulan. Setelah 2 bulan tidak bisa bayar. Nah, itu boleh saya meminta diganti, bukan dengan uang ya, tapi dengan sepeda motor. Motornya Honda Baiat ya, Honda Beat kan 10 juta itu ya. Nah, atau yang setara dengan itu gitu. Jadi boleh diganti dengan barang yang lain. Nah, itu namanya suluh muawadoh. Kalau suluh ibro tadi hanya mengurangi, sedangkan muawadoh adalah mengganti dengan yang lain gitu ya. Nah, wayajri, coba dilanjutkan, wayajri. Iya, wayajri alaihil hukmul bai', dan berlaku alaihi terhadap suluh tersebut hukmul bai'i, hukum jual beli ya. Hukmul bai'i, hukum jual beli. Iya, sebentar ini dulu ya. Maksudnya apa berlaku hukum jual beli pada suluh itu? Ya, katakanlah kalau dalam jual beli itu ada hiyar majelis. Nah, di sini juga berlaku hiyar majelis. Pada jual beli ada hiyar aibi, di sini berlaku juga hiyar aibi gitu. Nah, itu seperti itu ya. Coba dilanjutkan. Wa yajuzu, dan boleh ya, lil insani, bagi manusia, ayyusri'a rausa, ayyusri'a untuk menonjolkan, rausanan itu kanopi ya. Apa itu namanya? Apa yang di situ namanya? Atap depan teh apa namanya itu teh ya? Kanopi atau gongsol ya. Jadi wayajuju boleh alil insani, bagi manusia, ayusri'a menonjolkan apa? Rausanan, gongsol atau kanopi, fi tariqin nafidin. Fi tariqin nafidin itu artinya pada jalan umum atau di atas jalan umum. Iya. Bihaisu la yatadarrara, dengan syarat tidak membuat madorot. Ya, almaru ya, tidak madorot almaru, orang yang lewat, bihi terhadap jalan tersebut. Paham ya? Nah, jadi kalau kita punya rumah di pinggir jalan, hukumnya itu boleh menonjolkan gongsol atau kanopi di depan rumah kita, dengan syarat orang yang lewat itu tidak madarat. BHSU la yatadororol maru ya. Almaru itu yang lewat ya, yang lewat di jalan tersebut gitu.
Misalnya begini, di depan jalan itu suka ada, kalau zaman dulu misalnya onta sama sekedupnya. Nah, kalau di kita misalnya ada mobil engkel itu ada muatan di atasnya, atau mobil puso atau truk ada muatan di atasnya. Nah, boleh dijorokkan ya, ditonjolkan kanopinya dengan catatan yang lewat tidak terganggu. Ya, bagaimana caranya? Yaitu kanopinya ditinggikan. Katakanlah misalnya ketinggiannya kalau truk itu berapa meter? 4 meter atau 5 meter. Nah, kalau misalnya ada truk yang lewat, ternyata kanopinya kena truk tersebut roboh, itu bukan tanggung jawab yang punya mobil. Ya, karena apa? Karena yang punya rumah meninggikan atau menonjolkan kanopinya atau gongsolnya itu mengganggu kepada orang yang lewat. Jelas itu ya. Coba dilanjutkan. Coba lihat. Wala yajuju, dan tidak boleh. Tidak boleh apa tadi? Tidak boleh menonjolkan tadi ya. Fidarbil mustaroki, pada jalan buntu milik bersama. Ya, dorbi itu maksudnya ada jalan buntu, al mustarok bersama, jalan buntu milik bersama. Iya, illa kecuali biizni syurokai, biizni dengan izin asyurokai. Asyurokai itu syarikat ya, milik bersama gitu ya. Jadi yang bersama-sama tadi. Nah, katakanlah kalau di depan rumah kita ya. Nah, itu misalnya ini ada 4 rumah nih. Ada jalan buntu sampai di sana. Berarti apa? Ini jalan milik bersama. Nah, kalau milik bersama itu tidak boleh menonjolkan kanopi atau apa namanya tadi, gongsol atau apalah gitu ya, itu tidak boleh. Kecuali ada izin dari orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Tetangga kiri mengizinkan, tetangga kanan mengizinkan, yang depan mengizinkan. Nah, itu baru boleh. Nah, kalau tidak diberi izin itu tidak boleh. Ya. Jadi sudah jelas ya bahwa ada perbedaan jalan umum dengan jalan bersama. Jalan yang bersyarikat gitu. Jalan umum boleh kita masang kanopi, dijorokkan ke depan, ditonjolkan, tapi tidak boleh mengganggu orang yang berada di jalan. Makanya bagaimana? Tinggikan. Nah, kemudian kalau di jalan gang buntu ya, yang milik bersama, syuroka itu bersama. Nah, itu tidak boleh kecuali ada izin dari syuroka itu tadi ya, orang yang bersama-sama atau pemilik bersama itu tadi. Begitu. Coba dilanjutkan. Iya, wayajuzu dan boleh takdimul babi, menonjolkan al-babi pintu, fidarbil mustarok, pada jalan buntu milik bersama ya. Wala yajuzu tahiruhu, tapi tidak boleh ia mengakhirkan atau memundurkan ila biizni syurokai, kecuali dengan izin syurokai, orang-orang yang bersekutu. Syurokai itu artinya orang-orang yang bersekutu, yaitu orang-orang yang bertempat di sana, yang barang-barang itu tadi. Ya, jadi ini rumah kita ada gang buntu, kemudian kita tonjolkan pintu, itu boleh. Nah, tetapi kalau memundurkannya itu tidak boleh. Nah ini apakah memundurkan kemudian di depan itu ada barang-barang ya? Maksudnya begitu.
Tapi kalau hanya pintu yang ditonjolkan, bukan menyimpan barang-barang di situ, itu boleh. Jadi kalau pintu ditonjolkan, tapi di depannya tidak ada barang-barang, itu boleh. Tapi kalau pintu dimundurkan, tapi di depannya ada barang-barang, nah itu tidak boleh. Kecuali tadi, biizni syurokai, ya, dengan seizin syurokai orang yang hidup bersama atau orang yang bersekutu dengan kita. Nah, saudara sekalian, mengenai perdamaian itu bukan hanya sekedar yang saya sampaikan barusan ya. Nah, di dalam segala hal itu bisa ada perdamaian. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya, into ipatani minal mu'minina tatalu faslihu bainahuma. Apabila dua kelompok orang-orang yang beriman itu berperang, faslihu bainahuma, damaikan antara keduanya. Ya. Wa in tabgi idahuma alal akhor faqatilul lati tabgi ilaiha hatta tafiya ila amrillah. Nah, kalau ada yang membangkang, maka perangi orang yang membangkang tersebut sampai kembali kepada Allah gitu. Ya, dua orang bertetangga bertengkar, damaikan, ya. Damaikan. Tugas kita mendamaikan, bukan mengompori. Suami istri katakanlah terjadi pertengkaran gitu ya. Ini ada istri yang tidak bisa mengurusi suami karena apa? Karena sakit yang parah. Ya, jangankan mengurus suami, melayani suami, ya dia sendiri tidak bisa apa-apa. Nah, lalu kalau begitu bagaimana? Silakan damai dengan istri. Ya, tidak bercerai, tapi misalnya yang laki-laki itu nikah dengan wanita yang lain, dan wanita itu yang kedua itu mengurusi istri yang pertama. Nah, itu namanya asulhu, itu damai. Seorang suami ya tidak bisa menafkahi istrinya. Tapi istri tidak mau dicerai gitu ya. Nah, silakan adakan perdamaian. Pertama, boleh bersabar, suami yang nganggur begitu ya. Atau juga adakan perdamaian ya. Ya silakan, misalnya Anda tidak bekerja tapi tetap menjadi istri saya, tapi jangan keluar rumah. Ya, ini mah sudah tidak ngurus kepada istrinya, tapi di luar selingkuh misalnya, kan itu begitu. Atau ada juga misalnya suami tidak mempunyai penghasilan. Ya boleh, tidak apa-apa, ya suami tidak punya penghasilan, istri yang bekerja, tetapi ya suami urus di rumah. Misalnya suami yang masak, suami yang nyuci. Karena apa? Karena istrinya yang bekerja. Jangan sampai misalnya istri bekerja, istri menafkahi, istri yang masak, istri yang nyuci, istri yang bersih-bersih rumah, suami diam-diam saja di rumah. Nah, ini nggak benar ini. Jadi di situ asulhu, perdamaian terjadi antara suami dengan istri gitu. Nah, itu perdamaian di dalam keluarga. Jadi Al-Quran itu mengapa mengatakan asulhu khairun ya, perdamaian itu bagus. Nah, karena itu win-win solution ya. Kedua belah pihak ada keuntungan karena adanya perdamaian tersebut. Saudara sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan ya, bab suluh, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya, pertemuan yang ke-44 ya, ini ke-43 ya, ini 43. Nanti kita bertemu pada pertemuan yang ke-44 ya, kalau tidak salah mengenai hiwalah ya, hiwalah atau hawalah. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.